Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Kalisari, dan saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri Kalisari. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kegiatan berbagi modul budaya positif dari modul calon guru penggerak pada program guru penggerak angkatan 5. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Indri Wismawardani, selaku sedang berproses pada calon guru penggerak dalam program guru penggerak angkatan 5 untuk melaksanakan tugas berbagi modul budaya positif kepada Bapak Ibu sekalian. Langsung saja untuk berbagi modul budaya positif. Pada modul budaya positif terdapat 7 yang kami bahas. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Yang keempat ada kebutuhan dasar. Yang kelima ada keyakinan kelas. Yang keenam posisi kontrol restitusi. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Jadi di modul budaya positif ini memang cukup banyak ilmu yang kami dapatkan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Konsep budaya positif ini adalah disiplin. Disiplin itu adalah kemampuan untuk mengontrol diri. Kemudian hal itu dijadikan budaya positif. Budaya positif itu adalah impian, tujuan, dan gerakan. Nanti akan menjadikan disiplin yang positif. Jadi cara mengontrol diri untuk menanamkan karakter baik. Karakter yang baik itu untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan. Jadi ada nilai-nilai kebaikan yang kita capai, yang kita ingin wujudkan, nanti dijadikan disiplin positif. Kemudian nanti bergerak menuju budaya yang positif. Karena sudah terbiasa disiplin positif, makanya membudaya. Nah, perubahan paradigma belajar saat ini Bapak Ibu, yang dulunya adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi kita menyamakan semua siswa itu punya kebutuhan yang sama. Tetapi saat ini kebutuhan itu ternyata berbeda-beda satu siswa dengan yang lainnya, termasuk saya dengan Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, pandangan kita tentunya berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu kita persepsikan siswa harus satu pandangan, tetapi sekarang setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi mempunyai watak atau mempunyai pandangan pendapat yang berbeda-beda. Kalau dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada dasarnya yang sebenarnya terjadi adalah bukan mengubah, tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika siswa melakukan hal-hal yang negatif yang tidak kita sukai, itu dianggap kita sebagai kesalahan. Padahal semua perilaku itu mempunyai tujuan. Siswa melakukan A itu pasti dia punya alasan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu dulu kita bisa mengontrol siswa. Padahal sebenarnya kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Ya. Jadi sebenarnya yang bisa kita kontrol itu adalah diri sendiri. Kalau misalnya orang lain marah kepada kita tidak bisa mengontrol. Jadi kalau kita marah dengan orang lain, kita bisa mengontrol apakah kita harus marah, apakah kita
kita harus menelaah dulu sikap kita sebaiknya bagaimana. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal, jika dibujuk-bujuk, dirayu-rayu terus dipaksa, itu adalah sesuatu yang kurang benar. Kalau yang sekarang teori kontrolnya kolaborasi dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita menciptakan pilihan-pilihan alternatif kegiatan atau alternatif perilaku. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau dulu modelnya berpikirnya ya menang atau kalah. Nah, kalau sekarang harusnya model berpikir menang dan menang. Sekarang masuk ke disiplin positif. Disiplin positif ini adalah cara menanamkan disiplin dengan menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa. Tujuan disiplin positif ini melakukan kontrol tanpa adanya hukuman atau penghargaan, namun karena motivasi intrinsik siswa yang berdampak jangka panjang. Jadi kita mendisiplinkan anak biasanya mengandung dua hal. Yang pertama adalah karena hukuman, yang kedua adalah karena diberi penghargaan. Misalnya ini menggunakan sepatu hitam saat hari Senin. Anak-anak di sekolah kita kalau hari Senin kan ada keyakinan menggunakan sepatu warna hitam untuk upacara. Nah itu mereka bisa karena takut dengan dihukum terus menggunakan sepatu hitam. Kemudian dia belum menyadari bahwa penggunaan sepatu hitam itu motivasinya apa, tujuannya apa, kok kita itu harus pakai sepatu hitam. Nah mereka tahunya penggunaan sepatu hitam itu benar disetrak ya, biar tidak melanggar aturan, biar tidak ditaruh di baris kurang tertib ya. Padahal sebenarnya kita harus memberikan pemahaman bahwa sepatu hitam itu melambangkan kedalaman kita dalam berpendidikan. Jadi sepatu hitam, warna hitam itu adalah warna yang mendalam. Jadi diharapkan dengan adanya sepatu warna hitam, menggunakan sepatu hitam, ilmu kita itu mendalam dan kita bisa bersejajar, tidak membeda-bedakan golongan. Jadi semua kalangan menengah dan menengah ke bawah, atas itu semuanya sama. Kemudian ada melaksanakan sholat duha saat jam istirahat. Nah, ini disiplin positif yang sudah kita terapkan di sekolah. Nah ini anak-anak ingin apa sholat duha itu? Biar tidak dimarahi bu guru agama atau mendapat penghargaan, wah dia rajin sholat duha. Nah sebenarnya kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam tersebut. Kita menanamkan sholat duha itu nanti mendapatkan pahala. Sholat duha itu nanti doanya diijabah dan kita harus memberikan inti apa toh gunanya sholat duha itu. Kemudian contoh yang ada di kita, di sekolah kita, mengerjakan tugas mandiri atau secara berkelompok. Ada yang mengerjakan tugas itu yang mandiri bersama, nanti takut dimarahi guru. Nah itu karena dia terpaksa melakukannya. Ada yang mengerjakan tugas harus 100, nanti biar dapat reward. Reward itu adalah bintang. Biasanya ada siswa itu yang menginginkan dipuji. Nah dia karena dia ingin dipuji dapat nilai 100, kemudian dia berusaha mendapatkan nilai 100 dengan motivasinya adalah mendapatkan reward. Ada guru yang memberikan misalnya yang dapat 100 nanti dapat bintang seperti itu. Nah itu karena motivasi dari luar, bukan motivasi dari dalam anak tersebut. Nah, selanjutnya ada nilai kebajikan. Nilai kebajikan di sini mengartikan bahwa tadi disiplin tadi sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia, di mana
prinsip nilai-nilai yang mulia itu dianut oleh seseorang atau kelompok. Nah, kita namakan nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai kebajikan. Yang kita anut sekarang dalam pembelajaran di SD itu kita mengenal adanya nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Itu terdiri dari 6. Ya, Bapak Ibu masih ingat? Ya. Ini ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Jadi kita mendorong anak-anak itu mempunyai nilai-nilai kebajikan di sekolah. Jadi outputnya kita diharapkan anak-anak itu tercetak sebagai generasi yang mempunyai profil Pancasila. Nah, dalam kaitannya contoh yang ada di sekolah kita, tadi yang pertama ada menggunakan sepatu hitam saat upacara. Ini mengandung unsur kebinekaan global. Kenapa? Karena kita tidak membeda-bedakan suku dari anak tersebut, daerah asal daerah anak tersebut, tidak membedakan dari kalangan mana anak tersebut, semuanya sama berwarna hitam. Kemudian melaksanakan sholat duha saat jam istirahat. Ini juga mengandung nilai kebajikan beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Jadi menanamkan kepada anak tentang bertakwa kepada Tuhan. Ini kita harus memberikan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam untuk anak-anak melakukan sholat duha saat jam istirahat. Selanjutnya ada mengerjakan tugas sendiri atau kelompok. Mandiri, tugas-tugas itu bisa masuk dalam nilai kebajikan mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif seperti itu. Jadi contoh yang sudah ada di sekolah sudah termasuk dalam nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, dalam kita melakukan sesuatu, kita itu mesti mempunyai alasan. Contoh, misalnya Bu Wening mempunyai permen, mempunyai sesuatu di tangannya, di genggamannya. Dia karena sesuatu yang sangat berharga itu, dia berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan apa yang ada di genggamannya. Sedangkan Bu Ari ingin memiliki sesuatu yang berharga dari kuning tersebut, maka dia juga bisa melakukan apa saja, dari memancang, merayu-rayu, atau memberikan stimulus-stimulus agar sesuatu yang berharga dari kuning itu ia dapatkan. Nah, tentu saja Bu Wening dan Bu Ari ini mempunyai alasan yang sama-sama kuat untuk mempertahankan barang berharga tersebut. Bu Ari ingin mendapatkan sesuatu yang berharga tersebut. Nah, jadi dalam Diane Goshen itu mengelompokkan 3 motivasi perilaku manusia. Nah, 3 motivasi itu, yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, karena anak itu tidak mau mendapatkan hukuman, mendapatkan sesuatu yang tidak dia inginkan, maka dia melakukan apa yang diperintahkan, tapi dia tidak tahu untuk apa ia melakukannya. Jadi menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka, bisa secara fisik, psikologis, kemudian tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi ini bersifat eksternal karena dari orang lain. Contohnya, agar tidak disuruh membersihkan kamar mandi, maka anak melaksanakan piket. Ada dulu di sebuah sekolah, yang sekolah saya dulu, kalau tidak melaksanakan piket maka membersihkan kamar mandi, maka anak-anak membersihkan kelas sesuai dengan jadwal piketnya tadi. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Dia tidak tahu membersihkan kelas itu adalah tanggung jawabnya. Nah, membersihkan kelas itu adalah salah satu bagian
bagian dari menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan itu untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka itu sangat penting. Mereka meletakkan dalam dunia itu mereka yang berkualitas. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal, ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, dulu saya membuat di kelas itu membuat reward pemberian bintang bagi siswa yang berkelakuan baik. Tetapi ternyata siswa itu berlomba-lomba malah bukan untuk berbuat baik, tetapi dia hanya ingin mendapatkan bintang. Jadi saya buat poster, terus nama-nama, terus setiap hari ada yang misalnya saya tawarkan siapa yang ingin membersihkan papan tulis. Saya dulu. Ternyata motivasinya bukan karena peduli terhadap lingkungan, tetapi mereka hanya ingin mendapatkan bintang. Kemudian lama-kelamaan malah mereka saling mengadu bahwa si A itu tadi buang sampah sembarangan, padahal sebenarnya tidak. Malah kelasnya menjadi ricu hanya gara-gara pemberian reward bintang. Jadi untuk menanamkan pola atau nilai kebaikan itu tidak dapat terpenuhi, malah jadi membuat keramaian. Selanjutnya yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang ketiga itu yang harus kita tanamkan ke anak, bahwa mereka itu melakukannya bukan karena orang lain, tapi karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang baik yang mereka yakini. Nah, motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif ini adalah motivasi dari dalam, dari unsur intrinsiknya. Jadi kita meyakini, sama-sama meyakini, misalnya menjaga kebersihan sekolah. Nah, menjaga kebersihan sekolah itu dengan cara apa? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau anak-anak kita berikan pengertian dulu, anak-anak kalau membuang sampah pada tempatnya itu dapat menjaga kebersihan sekolah, atau kita harus menjaga kebersihan sekolah itu bisa dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Nanti anak-anak secara letter memory dia menanamkan nilai kiatnya bahwa sekolahku harus nyaman, sekolahku harus bersih, berarti saya harus menjaga kebersihan. Nah, jadi dia akan timbul nilai kebajikan yang dia yakini, kemudian dia terapkan tanpa kita beri dukungan. Misalnya kalau tidak membuang sampah nanti didenda 1.000. Nah, kalau didenda 1.000 itu anak-anak jadi takut, itu nanti masuknya ke hukuman. Jadi anak-anak tidak tahu intinya atau nilai kebaikan apa yang dari membuang sampah tersebut, dari unsur membuang sampah pada tempatnya. Dia taunya nek orang buang sampah nanti bayar 1.000, seperti itu. Dari tindak lanjut perilaku tadi ada 3 motivasi. Nah itu kita memberikan apa langkah selanjutnya dari motivasi latar belakang anak melakukan suatu kegiatan atau suatu perilaku. Yang pertama itu ada hukuman. Nah, Bapak Ibu, kita biasanya pilih ini ada 3, hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Nah, mungkin yang baru itu bagi kita adalah restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan bagi anak, bagi kita mungkin guru tidak terlalu signifikan, karena mungkin kita yang memberikan punishment-nya, kita memberikan hukumannya. Tapi bagi anak menurutnya adalah hukuman. Contohnya apa? Yaitu tadi misalnya tidak membuang sampah
itu bayar 1.000, atau nanti tidak buang sampah di tempatnya itu nanti lari keliling lapangan misalnya. Itu sesuatu yang menyakitkan bagi dia. Kemudian anak merasa tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Nah, misalnya ketika memberikan hukuman, misal tidak menggunakan sepatu warna hitam, terus kita tidak bertanya dulu kenapa Le kok tidak pakai sepatu warna hitam, hari ini hari Senin. Terus tiba-tiba kita marah-marah, harusnya kamu tuh pakai sepatu warna hitam, sini Ibu Sita, besok diambil lagi seminggu kemudian, atau tidak boleh diambil lagi. Nah, itu sesuatu yang menyakitkan dan efeknya jangka panjang, karena kita membentak-bentak anak itu akan bermemori ke anak tersebut. Mungkin kita sudah lupa. Ini juga pelajaran bagi saya juga, ini informasi yang sangat baru juga, kalau sebenarnya membentak atau memberikan hukuman itu tidak baik bagi anak. Terus keliling lapangan itu juga nanti akan membuka sampai dia nanti umur sudah berumah tangga, itu mesti ada sesuatu yang terngiang-ngiang. Nah, pernah diberi hukuman apa yang mereka itu menurutnya adalah menyakitkan. Kalau saya dulu sampai sekarang diberikan hukumannya ketika waktu pelajaran matematika. Nah, itu saya diberi hukuman dibentak-bentak sama guru matematikanya karena saya tidak mengerjakan PR. Nah, waktu saya tidak mengerjakan PR itu memang waktu SMP. Nah, tetapi sampai sekarang saya masih kejadian itu masih saya ingat. Nah, jadi itu akan membekas jangka waktu yang lama, walaupun sebenarnya bagi gurunya itu hal yang biasa. Nah, tapi bagi anak itu sangat membekas sekali. Kemudian murid akan merasa tersakiti, walaupun secara fisik mungkin tidak tersakiti, tetapi secara psikologi, secara mental dia merasa sakit. Nah, itu nanti akan berkepanjangan, jangan sampai membuat mental anak itu down. Nah, kemudian yang kedua itu identitas akan sukses ketika disiplinnya terlaksana dengan konsekuensi atau restitusi. Nah, yang pertama bedanya restitusi dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi misalnya kita memberikan pilihan hanya satu. Kalau kamu tidak buang sampah, nanti kamu nulis surat pernyataan misalnya, atau memberikan konsekuensi apa sesuai dengan kesepakatan. Nah, itu harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek, kan hanya membuat surat pernyataan tidak buang sampah itu hal yang tidak menyakitkan kalau misalnya lari atau bagaimana, karena tingkat jangka waktu pendek atau panjang itu disesuaikan dengan kondisi si anak, mungkin mental rendah hati atau bagaimana, mental diri, mental tidak kuat. Nah, itu bisa jangka panjang. Kemudian korban bisa diabaikan. Jadi anak tadi bisa dikatakan sebagai korban, bisa diabaikan karena hanya dapat konsekuensi, terus sudah kita lepas, tidak memberikan, tidak lanjut. Terus murid atau anak dibuat tidak nyaman, sama-sama tidak nyaman dengan yang dihukuman, tapi kalau tidak nyaman di konsekuensi ini tidak terlalu keadaannya tidak terlalu mendalam seperti di hukuman. Nah, yang paling baik yang kita terapkan dalam pembelajaran di sekolah itu adalah restitusi, baik di pendidikan di sekolah maupun di rumah. Restitusi ini merupakan pilihan. Jadi ketika anak berbuat suatu kesalahan, kita tidak harus kamu harus begini, tapi kita memberikan pilihan, kita memberikan tawaran biar anak itu memilih. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ketika kita melihat anak membuang sampah sembarangan, nah kita tidak usah marah-marah, tapi kita diberikan pilihan dibuang sampah ke tempatnya, atau dia akan membersihkan sesuatu. Jadi sesuai dengan pilihannya, manut. Dan kalau kita
dikuatkan, di restitusi itu menguatkan anak, memberikan motivasi apa atau pentingnya yang dilakukan itu, apa atau kesalahannya, apa yang harus dia perbuat, itu nanti dia akan termemori sampai jangka waktu yang panjang. Kita harus bagaimana? Anak-anak itu nanti secara tidak langsung berusaha untuk berpikir. Korban mendapatkan ganti, kemudian murid anak mendapatkan penguatan. Jadi tidak hanya kalau yang hukuman diberi hukuman selesai, konsekuensi melaksanakan konsekuensi selesai. Kalau restitusi itu mendapatkan penguatan tadi, jadi diberikan penguatan, nilai-nilai kebaikan apa yang seharusnya dilakukan, bagaimana melakukannya. Nah, ini anak-anak nanti akan mendapatkan sebuah pengalaman baru. Nah, nanti menciptakan disiplin yang akan berkepanjangan. Nah, ini yang sebelah selatan ini yang hukuman. Kita bisa kalau untuk pemberian hukuman itu peraturannya adalah kamu harus membuang sampah pada tempatnya. Peraturannya adalah kamu tidak boleh pulang berangkat sekolah terlambat. Kemudian kemudian kalau yang di konsekuensi, nah itu agak pelan. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terus sudah, terima kasih. Nah, seperti itu. Jadi cuma mengabaikan saja. Kalau yang restitusi itu ditanya dulu, kamu melakukan seperti itu kenapa? Kamu apa yang kamu yakini sehingga kamu melakukan seperti itu? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi ketika tadi contohnya yang membuang sampah sembarangan, ditanya apa yang kamu yakini. Nah nanti kan anak bingung jawabnya. Kalau kita beri dulu penguatan, kalau membuang sampah sembarangan itu nanti dapat membuat lingkungan menjadi kotor. Nanti anak-anak akan termemori, oh harus seperti ini. Terus setelah itu kita tanya, apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan ini masalah buang sampah sembarangan ini? Nah, nanti menurut anaknya menjawab. Jadi apa mau buang sampah diambil terus langsung dibuang sampah atau melaksanakan apa yang dia mau untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, baiknya murid menghormati dirinya dan orang lain. Karena kita menguatkan dia tidak merasa seperti terpojok, maka dia otomatis secara tidak kita suruh, secara kita tidak minta, mereka menghargai kita. Beda dengan yang hukuman. Ketika kita memberikan hukuman kepada anak, bukannya malah anak itu menghargai kita, tetapi mereka itu membenci kita. Sama Bu Idri misalnya, nanti begini. Nah, jadi malah menjalin relasi yang tidak baik kepada siswa. Nah, dampaknya dari hukuman, konsekuensi dan dari restitusi itu, kalau hukuman ini adalah dampaknya negatif. Kenapa? Karena ada mode paksaan. Maka diancam, awas kalau kamu melakukan lagi, nanti bu guru ini. Nah, itu sebuah ancaman. Itu mode paksaan, kemudian mendorong menyalahkan dirinya sendiri. Jadi dia merasa salah, menyalahkan dirinya sendiri. Konsep diri buruk, jadi dia malah mengadani dirinya, aku ini sudah buruk seperti itu. Jadi bukannya malah membangun anak tersebut, tapi malah kita menjatuhkan anak tersebut. Kalau yang konsekuensi itu netral, tidak ada dampak yang signifikan kepada anak-anak. Contohnya ini, lakukan apa yang saya katakan. Dia hanya manut dengan gurunya tadi yang memberikan konsekuensi. Ini ada stimulus dan respon. Guru memberikan stimulus, anak memberikan respon. Mendorong kepatuhan, anak jadi patuh kepada gurunya tersebut. Kemudian konsep diri baiknya, jadi standar-standar saja. Dia hanya tahu bahwa melakukan kesalahan, nanti kemudian melakukan sesuatu untuk memperbaiki kesalahannya tanpa mengetahui nilai kebaikan yang harus dia tanamkan. Berbeda dengan restitusi, itu nanti
outputnya adalah positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, ditanya dulu membuang sampah itu apakah harusnya yang kamu lakukan apakah seperti ini? Nah, nanti dia akan berpikir. Nah, ini mengandung teori kontrol. Kita mengontrol anak tersebut. Nah, kita tidak bisa mengubah, tapi kita bisa mengontrol, menggiring anak tersebut untuk meyakini sebuah keyakinan yang kita yakini bersama. Mendorong disiplin positif. Nah, karena anak tersebut sudah mengetahui nilai kebajikannya, apa yang dia lakukan itu nanti mendorong disiplin positif secara sendirinya. Tidak usah memprak-prak, tidak usah kita memberikan ancaman, sudah dengan sendirinya melaksanakan. Konsep diri kuat. Nah, karena kita memberikan penguatan, kita memberikan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan yang harus dilaksanakan, maka dia mempunyai pendirian atau konsep dirinya kuat terhadap nilai kebajikan yang kita tanam. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan tadi juga termasuk untuk memenuhi kebutuhan dasar. Setiap manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu yang pertama adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan. Tapi ini kita cenderung kepada siswa, murid-murid kita dulu. Nah, untuk bertahan hidup itu mereka melakukan sesuatu hal berdasarkan makanan, kesehatan, tempat tinggal. Nah, bagaimana ia mempertahankan hidupnya? Jadi nanti ada motif-motif perilaku siswa sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Kemudian penguasaan. Anak itu mempunyai motivasi atau kebutuhan dasarnya penguasaan. Dia ingin merasa diakui. Dia ingin merasa mempengaruhi orang lain atau menjadi pemimpin. Dia ingin jadi penguasa seperti itu. Selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima ini misalnya dia ingin disayang. Mungkin di sekolah, di rumah mereka kurang kasih sayang kepada orang tuanya yang diberikan orang tuanya. Di sekolah dia membuat ulah agar dia diperhatikan, kemudian agar dia merasa disayang sama gurunya. Banyak nih anak-anak yang seperti itu. Kemudian dia juga merasa ingin diterima oleh teman-temannya. Jadi dia ingin melakukan hal apa yang sekiranya teman-temannya menerimanya. Kemudian dia juga ingin punya teman. Jadi kalau misalnya ada dulu siswa saya di sekolah yang lama dengan di sini itu karena ingin dia anak pindahan, karena dia ingin punya teman, malah kalau PR itu sering dicontoh-contohkan. Jadi dia anak pintar, kemudian dicontoh-contohkan PR-nya itu teman-temannya pada senang. Nah, jadi dia punya teman karena dia melakukan mencontekkan PR-nya itu karena dia punya motivasi, ingin punya teman seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat yaitu adalah kebebasan. Anak ingin mencoba baru, dia ingin mencoba hal yang baru, kemudian dia senang bergerak. Nah, tidak hanya diam, jadi ingin bebas, tidak mau dikekang, tidak ingin dengan aturan-aturan yang sangat dia menurutnya tidak nyaman. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar atas kesenangan. Anak melakukan kegiatan perilaku itu berdasarkan minatnya, berdasarkan suka pada hal tertentu. Nah, Bapak Ibu mungkin ada anak yang ramai di kelas ya, di kelas saya biasanya mungkin di kelas Bapak Ibu juga ada. Nah itu ketika ramai di kelas itu mungkin dia
ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Misalnya kalau membuat ulah karena di rumah tidak diperhatikan orang tuanya, kalau di sekolah kan dipanggil-panggil, misalnya Zamiru misalnya, ya, atau si A, ya, si A nggak boleh jalan-jalan. Nah, dia merasa wah aku diperhatikan, seperti itu. Padahal dia itu anak yang baik, anak yang pinter, cuma karena kurang kasih sayang, kurang perhatian pada dari orang tuanya, dia buat seperti itu. Atau ada lagi siswa yang cuma nyolak-nyolak temannya, misalnya ganggu. Nah itu dia senang kan, dia mempunyai kebutuhan dasar kesenangan. Dia senang kalau temannya itu diganggu jadi malah takut. Misalnya itu biasanya kalau anak-anak itu ulat di jauh itu digede-gede. Nah itu anak-anak perempuan kan pada takut. Nah itu yang laki-laki pada senang. Nah karena dia mempunyai kebutuhan dasar kesenangan, suka pada hal tertentu. Nah, ada satu kasus. Nah nanti kita uraikan memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan alasannya. Ini murid A mengambil makanan di kantin. Nah beberapa waktu yang lalu di sebuah sekolah ada kasus seperti ini. Nah, ketika ditanya jika jawabannya si murid A itu adalah lapar, dia tidak bawa bekal atau tidak membawa uang saku. Nah, berarti alasan tersebut masuk ke dalam kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Nah, karena dia bertahan hidup itu salah satunya tadi ada makanan, ada rumah tempat tinggal dan kesehatan. Kemudian ketika ditanya kenapa kok kamu mengambil makanan di kantin, kemudian jawabannya misalnya merasa hebat, dia merasa hebat bisa mengambil makanan di kantin tanpa bayar. Nah dia merasa hebat, sebetulnya perlu ya Bapak Ibu, perlu keyakinan yang lebih ke anak ini untuk tidak mengambil makanan di kantin. Nah ini termasuk dalam penguasaan, dia merasa hebat, menguasai, ya dia ingin penguasa. Kemudian ketika dia mengambil makanan di kantin, kan otomatis dipanggil sama bu gurunya. Nah ini ada motif tertentu, ada kebutuhan dasar tertentu, yaitu diperhatikan teman, guru atau orang tua. Kan nanti kalau dipanggil ke guru itu kan nanti diperhatikan. Nah itu masuk dalam kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya kalau ditanya mengambil makanan di kantin, jawabnya iseng saja. Nah itu berarti dia hanya senang mengambil. Nah ada mungkin kasus yang senang mengambil barang milik orang lain. Nah, itu mungkin ada masuk dalam sini atau masuk dalam kebutuhan dasar bahwa dia masuk ke kesenangan, hanya senang. Kemudian kalau ditanya mengambil makanan di kantin, bisa menjawab bosan dengan bekalnya atau mencoba jajan kesukaannya. Nah mungkin anak itu sudah dibekali makanan dari rumah dengan lauk ABCD misalnya, tapi tetap mengambil jajanan di kantin tanpa membayar. Nah itu karena dia ingin bebas menentukan lauknya, bebas menentukan makanan yang ia inginkan. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini menekankan pada keyakinan seseorang yang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi tadi motivasi yang baik adalah motivasi dari intrinsik, motivasi dari dalam diri anak tersebut, bukan motivasi ekstrinsi atau dari luar. Seorang akan lebih bergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan kelas tanpa makna. Jadi bedanya peraturan kelas
membuat gurunya manut, muridnya hanya manut, gurunya membuat peraturan, atau sekolah yang membuatkan peraturan. Kalau di keyakinan kelas itu adalah guru dan murid itu sama-sama membuat suatu kesepakatan di kelas tersebut. Jadi murid itu terlibat, apa yang dia inginkan di kelas itu kita buat sebagai sebuah kesepakatan. Jadi kalau peraturan itu hanya dari gurunya, kalau keyakinan atau kesepakatan kelas itu dari guru dan murid. Murid-murid pun perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya tujuan dari nilai kebajikan tersebut. Karena yang membuat adalah gurunya, sudah ditempel di kelas, siswanya harus manut tanpa mengetahui apa nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Kalau keyakinan kelas ini berperilaku baik berdasarkan hal-hal yang dihargai dan diyakini. Jadi kesepakatan satu kelas kita meyakini apa itu dilaksanakan bersama-sama. Keyakinan kelas ini nilai-nilai yang diyakini dalam kelas guru dan siswa dalam mewujudkan terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian merumuskan kalimatnya dengan kalimat positif bersama siswa. Jadi kalau kalimat positif itu yang baik-baik, kalau tidak itu kan kalimat negatif, yang tidak membuang sampah sembarangan. Kita bisa mengubah keyakinan kelas menjadi menjaga kebersihan kelas. Seperti itu contohnya. Ini contoh keyakinan kelas di kelas 6. Di awal pembelajaran kemarin bulan Juli kami membuat suatu keyakinan kelas yang berupa kesepakatan kelas. Jadi kita tampung anak-anak itu ingin sekelas itu menjadi apa, seperti apa kelas kita itu. Maka ditampung, kemudian saya membantu mengubah menjadi kalimat yang positif. Ini kan di sini ada tidak membuang sampah di kelas. Jadi nanti kita ubah menjadi menjaga kebersihan kelas, tidak mencoret-coret tembok dan meja. Nah itu berarti dapat diubah menjadi menjaga fasilitas sekolah. Nah ini contoh keyakinan kelas di kelas 6 berupa kesepakatan kelas yang disepakati ditandatangani oleh ketua kelas dan guru kelas. Ini ada 8: menjaga kebersihan kelas, menjaga ketenangan kelas, masuk kelas tepat waktu. Jadi kalimat-kalimatnya kalimat positif. Terus aktif dalam pembelajaran, menjaga fasilitas sekolah dan lain sebagainya. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Dalam pelaksanaan kesepakatan kelas, tentunya kita juga harus mengontrol perilaku anak. Di sini ada 5 cara kita mengontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, atau kita sebagai teman, sebagai manajer atau sebagai pemantau. Bedanya penghukum, merasa bersalah, sebagai teman, manajer, pemantau. Itu yang pertama. Kalau sebagai penghukum kita adalah marah-marah. Nah, kita menghukum anak. Kalau bedanya ini. Nah ini. Kalau ini motivasi eksternal, penghukum itu menghardik, menunjuk untuk menyakiti, itu menghukum. Kalau gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan misalnya seperti itu, sambil marah-marah. Kalau pembuat merasa bersalah, gurunya itu berceramah menunjukkan kekecewaan. Misalnya, kamu sudah mengecewakan bapak ibu, agak lembut. Kalau sebagai teman, kita sebagai teman ke anak-anak, nah itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya, lakukan untuk bapak dan ibu ya, anak-anak ya. Nah, kita kalau misalnya cenderung sebagai teman, kita memang bisa bestie sama anak-anak.
adalah anak-anak bisa tidak menghargai posisi kita sebagai guru karena kita dianggap adalah temannya. Kalau sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur, jadi cuma menanyakan apa peraturannya, apa yang kamu yakini gitu. Nah, kalau kita sebagai control diri manager ini termasuk motivasi intrinsik, di mana control manager ini nanti akan menghasilkan identitas yang berhasil atau sukses melaksanakan budaya positif. Ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, restitusi, apa yang kita yakini, apa kamu yakini hal tersebut dan lain sebagainya. Nah, ini dampak pada murid kalau kita sebagai penghukum mengulangi kesalahan berulang-ulang kali. Jadi dia tetap mengulangi kesalahannya tanpa tahu bagaimana ya sebenarnya nilai kebajikannya. Kemudian untuk yang merasa bersalah itu siswa itu merasa rendah diri atau gagal dan tidak berharga. Kemudian untuk yang selanjutnya tergantung tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan yang sebagai teman ini. Kemudian sebagai pemantau itu menitik beratkan pada dampak dirinya sendiri, jadi ditekankan pada kesalahan anak tersebut. Nah, yang bagus adalah sebagai posisi kontrol, di mana siswa mengevaluasi dirinya bagaimana ia menjadi lebih baik dengan kesadaran dirinya sendiri. Nah, untuk mengontrol budaya positif di sekolah, selain tadi ada posisi kontrol, kita juga dihadapkan dengan segitiga restitusi, di mana Diane Gosen dalam bukunya merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Jadi restitution behavior. Nah, ketika anak berbuat kesalahan, kita melaksanakan 3 hal untuk merestitusi anak. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan keyakinan, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi tidak harus kita marah-marah terlebih dahulu, tetapi kita menstabilkan identitasnya bahwa dia salah. Jadi kita bisa bilang ke anak, dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan menganggap diri kita selalu benar. Ya, kita pasti mempunyai kesalahan yang mungkin ada persamaan dengan anak tersebut, misalnya terlambat sekolah. Nah, mungkin kita pernah melakukan terlambat sekolah dulu waktu kita sekolah. Nah, kita menstabilkan identitasnya dulu. Terus, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Katakan kepada anak tersebut seperti itu. Mungkin dia takut karena terlambat sekolah, padahal temannya pernah ya ada yang melakukan terlambat sekolah juga. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah tersebut. Sudah tahu kalau itu salah, kita validasikan. Nah, tentunya kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kita tanya alasan apa kok dia terlambat sekolah misalnya. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Tadi setelah membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas tadi, kita tanyakan keyakinan apa yang kita kesepakati bersama, misalnya datang tepat waktu, tidak terlambat, seperti itu. Nah, ini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa. Jadi ini banyak kata-kata yang bisa meredam anak-anak ya untuk berbuat kesalahan. Kemudian mengubah identitas anak-anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan jadi orang yang sukses. Jadi dari kesalahan itu dia berusaha dibangkitkan, bukan digoyahkan, ya. Karena orang yang sukses itu adalah karena dia orang yang sukses adalah belajar dari pengalaman. Nah, tentu akan sulit melakukan restitusi bila anak fokus pada kesalahannya. Nah, dipupuk dulu ya. Kita bangun dulu anaknya, kemudian kita nanti baru ditanyakan dulu apa alasannya dan distabilkan. Nah, ketika anak itu merasa salah, itu tidak bisa kita memberikan nasihat-nasihat, masukan-masukan. Karena apa? Rasa bersalah itu menguras energi. Ketika merasa bersalah itu mengalami identitas yang gagal dan baru menyalahkan orang lain. Nah, tentunya seperti itu. Perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita
tidak bisa berbuat apa lagi ya, karena sudah yang salah ya sudah, mari kita perbaiki, kan harusnya seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah bisa dengan kata-kata seperti ini Bapak Ibu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru misalnya. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat misalnya dia berkelahi karena mempertahankan tasnya atau bagaimana seperti itu, kan ditanya dulu apa motifnya dia melakukan itu. Menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah disepakati. Nah, jadi menanyakan keyakinan itu dia akan tahu nilai-nilai kebajikan apa yang harus dia lakukan, akan dia berusaha untuk berubah sesuai dengan nilai-nilai itu. Nah, guru kemudian fokus untuk membantu anak sesuai dengan gambarannya tersebut. Nah, seperti ini kata-katanya, apa yang kita percaya dalam kelas atau keluarga. Ini contoh segitiga diskusi yang telah saya lakukan di kelas. Nah, kemarin ada siswa yang terlambat sekolah seperti ini. Ini menstabilkan identitas. Terus kenapa kok terlambat sekolah? Ini masuk ke bertanya alasan. Pemberian keyakinan dan alternatif kegiatan untuk agar dia tidak terlambat. Menanyakan keyakinan orang. Skenario-nya seperti ini. Saya garis bawahi juga bahwa yang saya katakan untuk menstabilkan identitas itu adalah setiap manusia itu pernah berbuat kesalahan, seperti datang terlambat atau kesalahan yang. Jadi dia ketika saya panggil tidak terlalu down untuk kesalahan dia. Itu juga pernah berbuat salah dan juga pernah datang terlambat ke sekolah seperti itu. Jadi dia merasa saya tuh berbuat seperti ini tidak salah saya terlalu down.
divalidasi tindakan yang salah itu karena dia sudah merasa bersalah. Terus ditanya kenapa kok datangnya terlambat ya. Terus ada menanyakan keyakinan. Kemudian dikuatkan untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian skenario yang kedua, tidak mengerjakan tugas. Ini ya. Tidak nyala. Seperti ini. Kalau ini yang tidak mengerjakan tugas ini, sistem identitasnya sama-sama dulu juga tidak melaksanakan PR. Ini seperti itu, dikuatkan. Kemudian divalidasi dengan menanyakan kenapa kok tidak mengerjakan PR. Kemudian menanyakan keyakinan bahwa di kelas harus mengerjakan PR, mengerjakan tugas. Itu sebuah kedisiplinan. Kemudian dikuatkan agar ia tidak mengulangi permasalahan tersebut. Nah, ketika ditanya pendapat bagaimana Bu Indri menggunakan ini, apakah lebih senang Bu Indri menanyakan permasalahannya seperti itu atau hanya harus marah-marah? Mereka berdua menjawab lebih enak kalau ditanya alasannya dan memberikan alasannya dan dia tahu bagaimana harus memperbaiki. Implementasi budaya positif yang saya terapkan di kelas ini adalah budaya sebawa sedinten bahasa Jawa. Jadi kami membuat kesepakatan di kelas bahwa setiap hari Jumat menggunakan bahasa Jawa Kromo, di mana dari baris sampai pulang itu kalau bicara dengan saya dengan gurunya lalu menggunakan bahasa krama, di mana biasanya setiap hari menggunakan bahasa Indonesia. Ya walaupun kesulitan, tetapi sedikit-sedikit kan ada yang tidak bisa, nanti tanya dulu ke gurunya baru diulang lagi untuk mengatakannya. Selain di kelas, kita juga menerapkannya juga di kafe. Latar belakangnya untuk melaksanakan kegiatan ini yaitu lunturnya hukum bahasa Jawa, padahal kita adalah orang Jawa, jadi jangan sampai orang Jawa hilang Jawanya. Kemudian tujuannya adanya budaya positif menangkap unggah-ungguh ke siswa diharapkan dapat menciptakan sopan santun ke anak dan melestarikan budaya Jawa. Tolak ukurnya diharapkan siswa dapat menggunakan bahasa krama dengan Bapak Ibu guru dan terlaksananya kegiatan tersebut pada hari Jumat. Lini masa tindakan yang akan dibutuhkan yaitu minggu pertama kemarin sudah menggunakan membuat rancangan kegiatan bersama anak-anak. Kemudian minggu kedua menerapkannya di kelas dan sudah sosialisasi. Kemudian minggu ketiga adalah refleksi dan tindak lanjut dari kegiatan tersebut. Dukungan yang dibutuhkan adalah semua partisipasi dari warga sekolah dan dari orang tua siswa. Nah, berikut implementasi bahasa Jawa saat berbaris, penggunaan bahasa Jawa saat berbaris. Atas menunjuk. Awalnya memang sulit untuk menghafal, tapi kita beri pengertian kepada anak penggunaan bahasa Jawa saat berbaris seperti apa, karena mereka terbiasa dengan penggunaan bahasa Jawa di bahasa Indonesia pada kesehariannya. Kemudian pada pembelajaran di kelas aba-aba pada di kelas pakai bahasa nama juga, nanti dengan pengantar bahasa Jawa.
Ini perlu direfleksi Bapak Ibu, karena saya juga perlu belajar. Ini karena kita baru 3 minggu ya, 3 minggu menggunakan bahasa Jawa, jadi mungkin kita bisa berkolaborasi bagaimana menggunakan bahasa Jawa krama yang baik dan benar. Jadi saya saja perlu berlatih, apalagi anak-anak yang notabene bahasa Jawa itu adalah mentranslatekan dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia, itu mirip sekali Bapak Ibu. Nah, jadi kita mungkin ada kolaborasi untuk penggunaan bahasa krama atau kita belajar bersama penggunaan bahasa krama. Terus implementasi bahasa Jawa untuk izin ke kamar mandi seperti biasa. Nah, pada saat di kantin, nah ini anak-anak kelas 6. Nah ini karena budaya positifnya baru di kelas, jadi yang digunakan adalah yang di kelas ya. Anak-anak kelasnya mencoba menggunakan bahasa Jawa krama, tetapi dari petugas kantin masih menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita harus bersinergi ya. Dimulai dari kelas saya terlebih dahulu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi otomatis kalau untuk hal-hal seperti ini anak-anak bisa. Pendapat anak-anak tentang penggunaan bahasa Jawa yang kemarin sudah kita lakukan selama 2 minggu.